Hello Fivers, selamat datang di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Episode kali ini kami akan merekomendasikan genre film horor yang berusaha untuk memancing emosi, ketakutan, dan rasa ngeri dari penontonnya. Alur ceritanya seringkali melibatkan tema-tema kematian, supranatural, atau penyakit mental. Simaklah 5 film horor terepik 2020 yang telah dirangkum versi Five Cinema. Oke, check this out. His House. Film ini bercerita tentang sepasang pengungsi dari Sudan Selatan, Bol dan Rial, yang memulai hidup baru mereka di London, Inggris. Sayang, lolos dari perang saudara di Sudan ternyata tak kunjung membuat kehidupan mereka di tempat baru lebih tentram, karena rumah yang mereka tempati ternyata berhantu. Di awal cerita, dikisahkan bahwa Bol dan Rial kehilangan putri mereka bernama Nyagak yang tenggelam dalam perjalanan menuju Inggris. Duka mendalam Rial sebagai seorang ibu ternyata membuatnya sulit untuk menerima kenyataan itu. Apalagi ketika ia tahu bahwa suaminya Bol tidak merasakan duka sedalam yang dirasakannya. Ketika jarak mulai terbentang antara keduanya, monster yang disebut Epot atau Night Witch mulai menghantui rumah yang mereka tinggali dan meminta nyawa Bol untuk menghidupkan kembali putrinya. Sepanjang cerita, penonton akan diajak membuka tabir misteri kehidupan Bol dan Rial dari negara asal mereka hingga sampai ke London. Namun, berbagai potongan informasi sengaja diungkap sedikit demi sedikit hingga akhirnya sampai di ujung cerita. The Grudge. The Grudge merupakan versi baru dari film horor tahun 2002 berjudul Ju-on. The Grudge versi baru mengisahkan seorang ibu muda yang membunuh anggota keluarga lain di rumahnya sendiri. Dari kejadian itu, seorang detektif mencoba untuk menyelidiki kasus misterius tersebut. Sayangnya, bukan misteri yang terungkap, detektif justru menemukan kutukan hantu di rumah si ibu. Sekarang, si detektif masuk dalam lingkaran bahaya. Dia dan keluarganya harus keluar dari kutukan hantu itu. Black Box. Selamat dari kecelakaan mobil yang menewaskan pasangannya, Nolan berjuang dengan amnesia parsial, mencoba untuk menarik hidupnya kembali bersama dengan bantuan dari putri mudanya. Dibimbing oleh anaknya yang memberikan motivasi dan kepemimpinan, Nolan kecewa ketika dia tidak bisa mendapatkan kembali pekerjaan lamanya sebagai fotografer berita karena ditolak oleh pimpinannya. Ia tidak yakin apa yang bisa dia lakukan untuk masa depannya. Atas perintah saudaranya, Dr. Gary, Nolan mengunjungi Dr. Lillian, seorang spesialis otak yang tertarik pada kasus pasien tersebut. Seorang spesialis otak yang tertarik pada kasus pasien baru, menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang masalah dalam dirinya. Tapi dokter tersebut tetap mengurusnya karena melihat peluang pemulihan. Dr. Lillian mempersembahkan Black Box kepada Nolan, sebuah mesin khusus yang menggunakan hipnotis untuk mencapai pengalaman memori virtual, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi peristiwa masa lalu, menggunakan jam tangan dan fokus untuk berkeliling dalam ingatannya sendiri yang sudah terkubur.
Selama waktunya dengan kotak hitam, Nolan bertemu dengan orang-orang terkasih yang tak berwajah dan kehadiran seorang pria berkerut. Hal itu menginspirasi dia untuk menggali lebih dalam ke dalam pikirannya sendiri tentang siapa pria tersebut. Meskipun dia tetap tidak siap untuk apa yang menunggu dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nolan? Dapatkah ia sembuh? The Binding. Emma adalah seorang arsitek yang juga seorang orang tua tunggal untuk anaknya, Sofia. Dia baru saja mendapat kebahagiaan setelah bertunangan dengan Francesco. Pada akhir pekan, Francesco mengajak Emma dan Sofia untuk bertemu dengan ibunya yang tinggal di selatan Italia. Proses perkenalan itu dilakukan karena mereka berencana untuk menikah. Rumah Teresa terletak di pinggiran kota. Rumah besarnya itu seperti terisolasi dari orang lain yang tinggal jauh dari kediamannya. Kehadiran Sofia membuat Teresa senang. Pada malam hari, Sofia mulai menunjukkan gelagat berbeda. Emma mulai merasakan kemunculan bayangan dan suara aneh. Teror dari makhluk astral semakin menjadi-jadi. Bahkan Sofia digigit oleh seekor tarantula yang menyebabkan dia nggak sadarkan diri. Melihat kondisi Sofia, Emma merasakan kecemasan. Di tengah kondisi yang memburuk, teror dari makhluk astral semakin menjadi-jadi. Yang menambah parah adalah kemunculan sosok wanita lain bernama Ada. Ada punya cerita di masa lalu yang terhubung dengan Francesco dan Teresa. Akan seperti apa akhir perjalanan Emma? Bisakah dia menyelamatkan Sofia? La Llorona. Cerita ini berawal dari Ana Garcia yang hidup sebagai pekerja sosial di Los Angeles pada 1973. Keanehan bermula ketika dia menangani kasus Patricia Alvarez yang menyembunyikan anak-anaknya. Ana lantas membawa kedua anak Patricia ke perlindungan sosial. Tak disangka, anak-anak Patricia meninggal dunia tenggelam di sungai. Setelah diselidiki, Patricia dan anak-anaknya dihantui oleh La Llorona. Setelah kematian anak-anak Patricia, Ana dan kedua anaknya juga diganggu oleh La Llorona. Kemudian Ana meminta bantuan seorang shaman penyembuh alias curandero yang mampu mengusir roh jahat, Rafael Olvera, untuk menolong mereka. Namun, aura menegangkan La Llorona lebih terasa dibanding film-film terakhir The Conjuring Universe yang kurang menggigit. Beberapa kali kemunculan La Llorona, sang hantu dengan gaun putih dan kerudung tipis, cukup mengagetkan. Meskipun mengagetkan, penggambaran La Llorona tidak terlalu menyeramkan, hanya memakai pakaian lusuh dan muka garang nan gelap. Alur cerita film ini membuat penonton greget. Penonton seolah-olah ditarik oleh ulah sang La Llorona yang berkali-kali kalah, namun berhasil bangkit. Misalnya saja ketika La Llorona sudah terusir dari dalam rumah, namun boneka anak perempuan Ana dan Chris tertinggal di luar pintu rumah. Chris tetap mengambil boneka meskipun Rafael dan Ana telah melarang. Itulah 5 rekomendasi film horor terepik di tahun 2020 yang berhasil Five Cinema rangkum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.